Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Niku Saputra dengan NIM E32210601 TKKB 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas workshop komputasi awan. Sebelum saya menjelaskan tugas workshop komputasi awan di sini, saya akan menggunakan beberapa uh, uh, tools yang saya gunakan. Yang pertama adalah saya menggunakan AWS Amazon, yang kedua adalah Docker, yang ketiga adalah WordPress, yang keempat adalah PHP-MyAdmin. Nah, di sini teman-teman, saya kenapa kok menggunakan AWS Amazon? Fungsi dari AWS Amazon ini adalah sebagai server utama kita. Dalam server utama ini, saya menginstal sebuah server Ubuntu ya teman-teman. Nah, Ubuntu. Di sini dalam server AWS Amazon sini adalah saya install server Ubuntu. Di mana dalam server Ubuntu ini saya akan menginstal Docker, dan dalam Docker tersebut saya akan menginstal WordPress dan PHP-MyAdmin sebagai database yang kita perlukan dalam web WordPress kita. Di mana dalam WordPress ini saya menggunakan Docker Compose. Nanti saya jelaskan dalamannya Docker Compose. Nah, sebelum masuk itu, kalian perlu menyiapkan yang pertama adalah AWS Amazon. Nah, AWS ini, apabila teman-teman belum memiliki akun AWS Amazon, bisa membuat akun terlebih dahulu. Dengan catatan, AWS Amazon ini teman-teman itu berbayar ya teman-teman. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh belajar, berbayar meskipun harganya mahal atau murah, apabila Anda sungguh-sungguh belajar, maka Anda bisa membelinya. Yang pertama adalah masuk ke halaman EC2 Experience. Untuk tutorial untuk tutorial bagaimana cara membuat intents, terus habis itu bagaimana cara untuk kita login intents, login AWS Amazon, terus membuat akun AWS Amazon, itu nanti linknya saya masukkan ke dalam deskripsi teman-teman. Jadi kita langsung saja ke intent teman-teman. Untuk cara membuat intent ini juga nanti saya juga masukkan ke link di deskripsi teman-teman. Jadi di sini saya akan langsung saja bagaimana cara kita membuat menjelaskan tentang tugas. Ini saya menggunakan Docker. Ini saya menamakan intent saya adalah Docker WordPress. Saya bikin ini. Saya menggunakan Docker WordPress memiliki IP publik 18.136.123.138. Jadi IP publik ini sudah ditentukan oleh AWS Amazon. Oh ya teman-teman, gunanya AWS ini apa sih? Nah, gunanya AWS ini adalah sebagai server utama kita teman-teman. Jadi kita mengakses WordPress kita itu tidak hanya localhost teman-teman. Jadi bisa di jaringan yang lain. Apabila kita ini menggunakan jaringan SL sama di dalam satu jaringan. Terus teman kita yang ada di Jakarta mau akses web kita, WordPress kita, bisa teman-teman menggunakan AWS Amazon ini. Intinya AWS Amazon ini adalah berguna untuk seperti kalau kita adalah domain teman-teman, tapi ini adalah seperti server. Untuk dalam intent ini saya menggunakan platform Ubuntu, meskipun Linux ya teman-teman, akan tetapi ini adalah Ubuntu. Setelah itu saya menggunakan security group ini. Nah, dalam security group ini supaya kita bisa mengakses internet, supaya kita mau SSH, TCP dan lain-lain ya teman-teman, kita menggunakan yang pertama adalah security group ini. Jadi kayak TCP, jadi kayak SSH. Setelah itu saya tunjukkan teman-teman untuk security group. Security group ini enak. Security group di situ info loss. Nah ini teman-teman, dalam security group ini saya menggunakan yang pertama SSH dengan IPv4 dengan TCP/22. SSH ini sangat penting untuk kita
Ubuntu kita teman-teman. Kedua adalah custom TCP dengan port range 8080, MySQL Aurora dengan port range 3306, HTTPS dengan port range 443, HTTP dengan 80, HTTPS lagi dengan 443, SSH dengan 22, HTTP dan dengan port 80. Oke, kita lanjut saja lagi. Di sini saya teman-teman terus networking ini sama saya menggunakan volume 8 GB ya teman-teman, dan ini untuk lebih jelasnya nanti saya akan taruh ke linknya teman-teman untuk menginstal cara. Langsung saja kita konekkan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, teman-teman sudah seperti ini, kita clear terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini teman-teman harus menginstal Docker terlebih dahulu teman-teman. Nah, bagaimana cara menginstal Docker? Caranya banyak sekali di YouTube. Nanti insya Allah saya cantumkan link install Docker teman-teman. Nah, di sini bagaimana kalau sudah install, kita cek teman-teman. Oh, sebelum itu kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan sudo sum teman-teman. Oke, kita coba cek Docker kita, karena Docker min version. Nah, apabila kita sudah menginstal di server Ubuntu kita cek Docker min version 24.02 build. Nah, ini teman, jadi secara otomatis Docker sudah terinstall dalam server kita teman. Oke, setelah itu kita akan menginstal WordPress dan phpMyAdmin maupun atau MySQL-nya teman-teman. Dengan cara apa? Apabila kita menginstal secara satu-satu WordPress terlebih dahulu, phpMyAdmin terlebih dahulu, itu bisa teman-teman. Akan tetapi lebih baiknya kita menggunakan Docker Compose teman-teman. Nah, di sini karena sudah saya menggunakan ada Docker Compose teman-teman, saya sudah menginstal Docker Compose-nya. Docker Compose kita cek apa sih isi dari Docker Compose ini. Kita cek nano Docker Compose.yk. Nah, dalam Docker Compose ini teman-teman, isinya adalah tool instalasi dari WordPress itu sendiri dan phpMyAdmin atau MySQL teman-teman. Nah, dalam hal ini kita yang pertama menginstal database teman-teman. Kita menggunakan DB dengan MySQL-nya dengan versi 5.7.29 teman-teman. Oke, lanjut saja. Nah, ini msudo password ini adalah untuk DB-nya WordPress ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk phpMyAdmin itu sendiri. Nah, dalam phpMyAdmin kita menggunakan dependency on DB yang dari MySQL-nya teman-teman. Dengan email phpMyAdmin, setelah itu restart always. Ini gunanya untuk apa teman? Jadi apabila kita mengaktifkan sebuah phpMyAdmin atau mematikan, otomatis akan terjadi restart teman-teman. Dan dalam phpMyAdmin ini saya menggunakan port 330680 teman-teman. Jadi dalam port ini ada port 444, ada 8080, ada 8000 dan lain-lain. Tetapi dalam phpMyAdmin saya ini saya menggunakan port 3306 teman-teman. Dengan PMA host DB dengan root password saya menggunakan password teman-teman. Untuk WordPress-nya sendiri teman-teman. Untuk WordPress sendiri dependency on dari DB, image-nya kita menurut WordPress dengan latest dengan port 8080 teman-teman. Jadi kita kan tadi yang phpMyAdmin kan menggunakan port 3306. Sedangkan untuk WordPress kita menggunakan port 8080 teman. Oke. Untuk itu. Dan teman-teman, karena kali ini adalah tugas ini kan sudah saya coba, dan apabila saya instalasi ulang kan videonya panjang sekali teman-teman. Untuk bagaimana cara meng-up Docker Compose
YAML ini, terus bagaimana cara untuk pertama kali menggunakan Docker, untuk menggunakan WordPress dan lain-lain, nanti videonya saya cantumkan juga teman-teman. Jadi langsung saja, untuk apabila kita sudah Docker Compose YAML, sudah membuat Docker Compose YAML dan LS kita sudah ada di dalam grup WordPress ini teman-teman. Oh ya, ini nama servernya saya namakan WordPress. Server WordPress ini sudah terinstall Docker, sudah terinstall Docker Compose. Maka kita up teman-teman dengan cara Docker Compose up, lalu kita enter. Jadi apabila kita karena ini sudah saya up teman-teman, jadi apabila kita belum up, caranya Docker Compose up gitu teman-teman. Setelah itu kita klik dulu. Apabila Docker Compose itu tidak ada terjadinya error teman-teman, maka setelah itu kita Docker PS teman-teman. Nah, gunanya Docker PS ini apa sih? Melihat apakah kontainer sudah terbuat dari Docker Compose tadi. Kita cek. Nah, apabila kita sudah menginstal Docker Compose-nya terlebih dahulu dan tidak ada error teman-teman, maka akan ada 3 nih teman-teman kontainernya. Yang pertama adalah kontainer phpMyAdmin, yang kedua adalah kontainer WordPress, yang ketiga adalah kontainer MySQL teman-teman. Nah, dalam tugas yang sudah ditentukan kemarin, itu persyaratannya yang pertama adalah apabila kita menggunakan web, maka apabila web, maka kontainer web sama database itu harus terpisah teman-teman. Nah, dalam hal ini saya sudah melakukan kontainer web sama kontainer database ini sudah terpisah teman-teman, tidak menjadi satu, dengan dimana phpMyAdmin ini dengan port 3306, sedangkan WordPress-nya dengan port 8080. Oke, setelah itu kita Docker image teman-teman. Nah, Docker image ini gunanya apa sih? Ini berguna melihat images kita teman-teman yang kita install dari Docker Compose tadi teman-teman. Yang pertama tadi adalah MySQL itu sendiri, yang kedua adalah WordPress, yang ketiga adalah phpMyAdmin teman-teman. Ini. Oke, kita lihat. Nah, kita Docker PS lagi teman-teman supaya terlihat. Nah, kita langsung saja ketikkan IP dari ini teman-teman. IP pabrik ini kita ketikkan di tab baru dengan port 8080. Port 8080 ini adalah port dari WordPress itu sendiri teman-teman. Jadi kita langsung mundur saja. Nah, ini adalah sebuah web yang saya buat teman-teman. Nah, ini adalah sebuah web yang saya buat. Ini adalah sebuah web yang saya buat, dimana ini adalah berbasis WordPress teman-teman. Nah, caranya bagaimana masuknya ke admin? Kita ini saja /wp /wp min admin. Kita masukkan username yang sudah dibuat dalam Docker Compose tadi teman-teman. Masukkan username yang sudah kita buat awal pertama membuat WordPress teman-teman. Oke, masuk. Nah, ini. Masih nama teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, apabila kita pertama kali install WordPress dan login WordPress yang sudah kita daftarkan untuk pertama kali, maka tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Dashboard awal seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagaimana cara membuat webnya sudah
ada juga videonya, nanti saya jelaskan teman-teman. Nah, ini di tampilan ini teman-teman. Nah, kita bisa membuat tampilan web itu sendiri dengan menggunakan pilihan-pilihan tampilan ini teman-teman. Setelah apabila kita sudah ini pilih, aktifkan, setelah itu sesuaikan teman-teman. Seperti ini saya contohkan, kan saya sini. Nah, kita tinggal menyesuaikan apa yang sudah ada di teman-teman. Oke. Saya ke tampilan tadi teman-teman, 80. Nah, ini adalah web yang saya buat teman-teman. Saya contohkan seperti kalau saya klik tentang saya, itu muncul. Nah, untuk kembali ke sini, setelah itu apabila konten ini kita klik Cecilia, maka foto akan terlihat, biografi maupun Cecilia teman-teman. Dan untuk dalam hal ini teman-teman, kita bisa mengatur dalam post ini teman-teman. Nah, post ini mengatur tentang yang ini teman-teman, yang seperti Cecilia, Cinta, Ervandi, Marcella, Nadia, Kusum, Ali Maskur, Imelda, dan lainnya teman-teman. Nah, ini kita atur di post ini teman-teman. Jadi kita ngedit, kita menambahkan dan yang lain ada di sini. Seperti saya contohkan di Ervandi ini. Nah, di sini kita bisa mengedit-edit teman-teman, seperti kayak menulis biografinya dan lain-lain. Terus ini tag-tagnya teman-teman. Nah, di sini kan saya menggunakan tag Ervandi teman-teman ya, nanti saya praktekkan. Nah, dalam Ervandi ini gunanya kategori tag ini apa sih teman-teman? Jadi apabila kita mencari nih teman-teman, kan tadi kan ini Ervandi ya teman-teman. Ini kita cari. Bentar, buat Ervandi. Nah, maka yang muncul hanyalah Ervandi saja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Itu ada gunanya tag teman-teman. Nah, apabila Anda sudah mengedit dan lain-lain, maka di sini perbarui atau aplikasi gitu teman-teman. Oke, kita kembali lagi tadi dan lain-lain teman-teman. Untuk itu cara mengeditnya. Nah, dalam kali ini kita ke yang kedua adalah melihat tentang PHP MyAdmin kita dengan tadi portnya yang sudah tertera di sini menggunakan port 3306. 3306. Nah, dalam hal ini saya menggunakan nama pengguna root dan kata sandi yang tadi teman-teman yang kita sudah daftarkan di Docker Compose tadi teman-teman. Saya lihatkan lagi. Docker. Nah, kan dalam PHP MyAdmin ini saya menggunakan password, yaitu password teman-teman. Jadi dengan menggunakan username root teman-teman. Oke, kita password ya teman-teman. Kita masuk. Nah, ini teman-teman, tampilan yang pertama adalah nanti database WordPress akan terlihat di sini semua teman-teman. Nah, seperti komentar, comments, terus link, option, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih caranya, bagaimana kok bisa WordPress ini nyambung ke WordPress ini teman-teman. Nah, dalam hal ini kita coba ini kan kita masuk ke link ini teman-teman. Setelah itu kita komen teman-teman. Ada yang namanya komentar seperti di atas seperti ini. Kita coba ke bawah. Nah, ini kita coba komentar. Hai. Sebelum itu kita lihat dulu teman-teman di WP komen. Nah, di WP komen ini, di WP komen ini terakhir adalah ini teman-teman. Ini teman-teman. Nah, kita coba komentar di sini. Hai Ali, kirim komentar.
jangan HLI, jadi Hai Ali Maspur gitu ya teman-teman. Kirim komentar. Nah, komentar terkirim lain Hai Ali Maspur. Setelah itu kita lihat di sini teman-teman. Apabila langsung masuk teman-teman. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman sudah masuk teman-teman. Nah, ini komentar tadi ini ya teman-teman. Nah, Hai Ali Maskur. Jadi WordPress sama database ini teman-teman itu sudah saling berkaitan teman-teman. Nah, dalam database ini apabila kita tadi post teman-teman yang saya jelaskan, nah di sini akan tertinjau juga teman-teman. Bukan lagi, nah teman-teman post. Nah maka apa yang kita lakukan di ini teman-teman, di post ini maka akan masuk ke database WP post teman-teman. Nah ini. Begitu pula dengan berikutnya seperti komen, maka seperti kita komen tadi di sini komentar, maka akan masuk ke WP komen. Nah itu ya. Saya kasih contoh lagi untuk WP post, contohnya seperti ini teman-teman. Saya coba kita ke email ini teman-teman. Nah dalam email ini kita coba tambahin teman-teman ini kan. Dalam hal ini saya close lagi teman-teman. Nah, email dalam fitur email ini, nah ini kan cuma hihi, nggak ada tambahnya teman-teman. Setelah itu di PHP juga di post itu terakhir ini teman-teman tanggal 2 bulan 6 2023 teman-teman. Sekarang adalah tanggal 6 teman-teman ya. Kita coba teman-teman, ini suntingnya kita tambah Imelda cantik sekali gitu teman-teman ya. Setelah itu kita perbarui teman-teman, kita tunggu dulu. Apabila post sudah diperbarui, kita coba di sini kan belum ada, kita refresh. Nah sudah muncul teman-teman Imelda cantik sekali, dan kita lihat teman-teman di database-nya apakah masuk ke WP post teman-teman. Kita lihat, nah ini tadi kan tanggal 2 teman, tadi kan tanggal 2, sekarang tanggal 6 kan teman-teman. Nah, ini sudah masuk, kita lihat. Nah ini teman-teman, nah ini sudah masuk teman-teman ya. Tadi kan terakhir tanggal 2 teman-teman, sekarang kita post tanggal 6. Jadi database yang kita perbarui ini tadi sudah masuk teman-teman. Begitu pula ini saya hapus lagi teman-teman. Nah, hapus, kita perbarui lagi. Post diperbarui, di sini kita refresh, di sini hilang, dan di sini ini kan jam ini teman-teman 12.38.15 ya di jamnya teman-teman. Setelah itu kita refresh. Nah 12.39.03 teman-teman di tanggal yang sama. Jadi di post title Imelda teman-teman, post title Imelda ini teman-teman. Jadi database tersebut sudah dinyatakan masuk ke dalam PHP MyAdmin teman-teman. Dalam tugas kali ini saya sudah mempraktekkan yaitu web ini teman-teman. Jadi kontainer sama web ini database terpisah teman-teman. Jadi harus terpisah dalam Docker Compose tadi. Itu saja yang saya
saya jelaskan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.